tiga tuh. Apa tuh? Sukabumi. Lahat sama Balikpapan. Astagfirullah. Gak gitu-gitu juga Pak Ustadz. Kita akan ke sana semua. Iya, insya Allah nanti Pak Ustadz duluan baru itu saya. Oh, tapi sebelumnya Fadil duluan. Enak aja, Ustadz Zokin dulu deh kalau gitu deh. Nih, buat jamaah, pada bawa mochi nggak? Bawa masalah sih, saya cuma nanya gitu doang. Saya cuma nanya pada bawa mochi. Jangan merepotkan. Dengan datangnya mereka kita sudah syukur. Alhamdulillah apalagi banget. kalau juga bawa. Pak Ustadz bisa aja. Nih, ibu-ibu paling sering nggak kalau diomongin sama teman-temannya denger si ini ngomongin, si itu ngomongin gitu. Apa yang ibu lakuin salah, apa yang ibu kerjain salah. Pernah nggak Bu kerjain kayak gitu? Sering kata bapak, kayaknya bapak-bapaknya yang lebih sering. Yang ngomongin ibu-ibu tetangga tapi bapak, ya Bu ya, atau ibu-ibu yang ngomongin. Jadinya serba salah. Serba salah Bu, nggak boleh ngomong-ngomongin kayak gitu. Nih, kita punya tayangan waktu kita jalan-jalan di Banten. Ustaz Oki nggak ikut waktu itu. Iya, terus aja gitu. Iya. Terus aja nggak ikut. Suatu saat nanti ikut. Suatu saat nanti ikut. Nanti kalau baby Maryam udah gede. udah agak besar. Kan nanti kita mau liburan sekeluarga sama anak-anak semuanya. Insya Allah udah waktu di Makassar. Oh, saya kan nggak ikut. Insya Allah biasa saya ke Malaysia. Oh, saya nggak ikut. Saya nggak ikut. Saya juga nggak ikut gitu. Nih, nanti sekarang kita mau ngajak ibu-ibu jamain di rumah juga untuk melihat tayangan kita waktu kita jalan di Banten dan Ustadz tausiah tentang jangan dengar kata orang. Mau lihat seperti apa? Ini dia liputannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, kali ini Ustadz Maulana, Fadli dan adik Bingsul berkesempatan untuk bersilaturahim ke Polda Banten. Para polisi sudah duduk rapi dan siap mendengarkan tausiah Ustadz Maulana yang mengangkat tema tentang jangan dengar apa kata orang. Nah jamaah, benar gak sih kalau sering mendengarkan apa kata orang, kita disebut orang yang tidak punya pendirian? Yuk, langsung saja kita dengarkan tausiah Ustadz Maulana. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Membicarakan mendengar kata orang. Kalimat ini mungkin selalu kita dengar. Jangan dengar kata orang deh. Kalau orang mau bilang ini, ikutin, bilang itu ikutin. Tidak ada habis-habisnya. Karena ingat, mereka tidak tahu siapa kita. Dan kita juga tidak tahu apa maksud dia. Kita jangan, mohon maaf, kita jangan mau didikte. Apalagi dia bukan siapa-siapa kita. Emang dia bapak kita? Emang dia atasan kita? Iya, karena kadang-kala bisa jadi niatnya beda. Mungkin provokator, mungkin tukang ngasut, mungkin tukang gibah. Terus nanti aibnya, kotorannya dialihkan kepada kita. Maka orang yang selalu mendengar kata orang tidak punya pendirian. LP Sukaisi. Bukan, Ustadz Maulana. Istiqomah itu teguh pada pendirian. Ketika manusia tidak mau, dalam artian tidak mau mendengarkan kata hatinya, kita ini punya. Karena manusia dibekali dengan iman dan takwa. Kenapa? Manusia itu makhluk yang ibaratnya, mohon maaf, punya kekurangan, punya keikhlapan. Karena bisa jadi pandangan dia beda dengan pandangan yang kita pandang. Astagfirullahaladzim. Makanya jangan pernah mau ikuti apa kata orang. Ikuti dirimu. Orang yang hanya sekedar mendengar lantas tidak mengikuti kata hatinya termasuk munafik. Dan ingat, orang munafik itu disimpannya paling bawah. Kalau ibaratnya orang kafir, orang perdurhaka itu dimasaknya di atas. Tapi kalau orang munafik di bawahnya. Lebih cepat gosong. Kan tidak punya pendirian.
Kita tidak tahu warnanya apa. Kalau hitam sudah jelas hitam, kalau putih sudah jelas putih. Kalau tidak tahu hitam bukan putih, abu-abu. Betul tidak? Betul. Kalau Abu Bakar sahabatnya Nabi, Abu Jahal musuhnya Nabi. Yang kita tidak tahu apakah dia musuh atau lawan atau kawan. Abu-abu. Semua anak bayi keluar dalam keadaan menangis karena belum tahu arah, sehingga dia menangis. Lalu ketika dia keluar dari perut ibu, menggenggam tangannya. Tidak ada anak bayi keluar dalam keadaan ketawa. Tidak ada. Semua nangis. Karena mengira di perut ibu itu lebih aman. Kenapa saya harus keluar? Makanya harus dibina, harus dibentuk. Kata yuladu alal fitrah itu lahir dalam keadaan fitrah, itu jelas. Makanya janji setia, janji kerja, janji komitmen. Ingat, kalau binatang talinya yang dipegang, tapi kalau manusia kata-katanya yang dipegang. Makanya komitmen itu penting. Siapa yang mendengar kata orang sehingga dia tidak punya pendirian, maka pantas dia menjadi bahan bakarnya apinya neraka. Nauzubillah. Jangan pernah mau dengar komentar orang. Mulut-mulut mereka bebas berkata apa saja, mengomentari. Itu susahnya. Coba saya sendiri, jangankan polisi, ustaz juga begitu. Saya banyak goyang, ustaz kok lebay. Giliran kita serius nggak dipanggil-panggil. Ceramahnya terlalu panjang, kelamaan. Ceramahnya singkat, tidak punya bahan. Apa maunya? Apapun kata orang, mohon maaf, kita tidak ada hak untuk menilai seseorang, karena orang itu akan mempertanggungjawabkan atas apa yang dilakukannya. Tidak bisa kita pintar ngomongin itu. Tahu nggak? Yang paling pintar ngomongin tentang bola itu adalah penonton bola. Kenapa sih dia bawa ke sana bolanya? Coba dia kasih bola sampai selesai pertandingan tidak pernah dapat bola. Iya benar. Suruh main gitu pasti ya. Karena dia cuma penonton. Cuma nonton. Pinter ngomongnya. Jadi tolong jangan pernah dengar kata Luqmanul Hakim, wahai anakku, janganlah engkau dengarkan kata orang. Kalau engkau mendengarkan kata orang, kamu tidak bisa maju-maju. Tidak bisa maju itu. Tidak bisa maju kalau kita tidak punya pendirian. Jadi kalau menurut kita pendapat kita itu benar, udah nggak usah dengerin kata orang, jalanin aja. Komentar orang kalau kita ini nyonggok dan sebagainya, itu urusan dia. Karena setiap ucapan itu akan diminta pertanggungjawabannya di hari kemudian, dan setiap tindakan akan diminta pertanggungjawaban juga di hari kemudian. Masya Allah. Buat yang lagi nonton, belajarlah dari pendirian para binatang. Mereka punya keyakinan, walaupun ibaratnya tidak punya pekerjaan, tapi dia bisa yakinkan, dia bisa menghidupi anak-anaknya dan bisa besar keyakinannya kepada Allah. Maka orang yang beragama itu punya keyakinan, dan orang yang tidak punya keyakinan tidak punya agama. Hati-hati loh. Jangan pernah salahkan agama. Betul Pak Ustadz. Yang disalahkan penganutnya. Ya. Karena salah menjalankan agamanya. Kesimpulan dari apa yang kita paparkan hari ini, menjadilah atas apa dengan dirimu. Jangan mau menjadi seperti apa kata orang, apalagi menjadi orang lain. Jangan pernah. Jangan pernah hidup dalam kepalsuan. Hiduplah apa adanya dirimu. Hiduplah sesuai dengan kemampuanmu. Jangan mengukur orang lain pada dirimu, apalagi mengukur dirimu pada orang lain. Kamu akan pusing. Jangan hidup dalam kepalsuan. Hiduplah dengan dirimu tanpa harus ada kepalsuan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, atas amanah kehidupan yang Engkau berikan kepada hamba, atas amanah penciptaan sebagai manusia yang Engkau amanatkan, atas anugerah kedudukan yang Engkau berikan kepada hamba. Ya Allah, berikan kami kekuatan untuk bisa menjaga amanah-amanah itu. Engkau titipkan hamba-Mu kepada kami berupa istri,
anak-anak, orang yang hidup dalam tanggungan kami. Ya Allah, kami yakin Engkaulah pengatur kehidupan, Engkaulah pemberi, Engkaulah pemelihara. Masya Allah, itu luar biasa. Jadi memang kebiasaan bagi banyak orang adalah mereka apapun yang orang-orang omongin mereka memberikan perhatian lebih. Jadi kalau orang Betul. muji-muji mereka tersanjung, melambung, tersandung Betul. deh. Nah. Gitu. Makanya omongan-omongan orang itu Yang jelek-jelek, ya disimpan aja dulu. Iya. Tapi yang berbahaya itu Pelajaran. Pak Ustadz, Ustazah, omongan orang itu yang membahayakan keluarga jelek. kita. Oh, Contoh iya. seandainya tetangga ngelihat kayak gini, tadi saya ngeliat suamimu sama perempuan lain. Nah, itu tuh dia yang gitu tuh yang Makanya bahaya tuh. Istri dan suami yang baik klarifikasi langsung kepada pasangan. Betul. Jangan panas duluan. Karena Apalagi setelah kalau ini- sudah menikah. Nah, Omongan orang itu kan kita pakai dua telinga. Betul. Tidak usah didengarkan. Artinya jaga rumah tangga. Siapa yang mau percaya suami kalau bukan istri? Masya Dan Allah. siapa yang bisa percaya kepada Betul. istri kalau bukan suami? Jadi, Omongan orang bisa jadi iri hati. Suuzon boleh, tapi waspada, harus hati-hati. Tapi ini dia makanya kita mau angkat. Setelah ini kita akan berbicara tentang tema kita adalah gonjang ganjing rumah tangga. Gonjang ganjing rumah tangga. Gonjang ganjing rumah tangga. Gonjang Ya, nih kita mau kasih bocoran juga tebak-tebakan sama jamaah yang ada di rumah. Bintang tamu kita hari ini adalah suami istri. Suami istri tipsnya ya. Pertama suami istri, ayo tebak Terus, kira-kira apa siapa. lagi? Suami istri Yang tanya. kedua pengantin baru. Pengantin baru, siapa ya Bu? Terus, Yang terus apa lagi? ketiga suaminya pernah menduda. Terus, oh aku tahu yang keempat, Apa tuh? umurnya nggak terlalu dekat alias agak jauh dikit. Ah udah, terketebak. Ayo. Dan dua-duanya pernah jadi bintang tamu tapi tidak pernah bertemu. Oh gitu. Udah pernah bertemu. Udah Yang gini Oh, belum pernah ya? Gitu. Belum pernah Terus ya? ada lagi satu lagi Apa yang lagi tuh? tadinya katanya nikahnya Oktober tapi ternyata maju. Oh, Ya kan? Kan memang disunatkan pernikahan itu dipercepat. Betul, betul, Itu betul. Udah betul. biarin, udah biarin jangan gitu Siapa kan malah ya? kebaca nih biar mereka pada nebak semuanya ya. Jangan nebak ya, yang di sini juga tebak-tebakan ya. Ayo kira-kira siapa? Makanya jangan kemana-mana, kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Gonjang ganjing rumah tangga. Iya kayak orang Itu main adalah tema wayang. kita hari ini. Coba ayo tebak-tebakan Apa? jamaah di rumah siapa ya bintang Siapa tamu kita kira-kira? hari ini? Siapa Bu? Nggak ada jawaban karena mereka nggak Ini kita dengar. aku dulu senang sekali nih. Kenapa Ustadz? Waktu dia ada senatornya dulu itu anak Oh, muda. kelamaan ah. Itu langsung saya undang. Hengki Kurniawan dan istri. Yeay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maaf ya, waktu nikahnya aku nggak bisa hadir soalnya Aku juga keluar kota. tugas. Mohon maaf, mohon maaf. Tugas. Ustaz Oki datang Iya. nikahnya. Oke keluar kota, maaf ya soalnya udah Maaf bilang ya. sama Tadi soalnya. kalau Soalnya nggak nikahnya salah- pas luar kota. Nggak, tadi kalau nggak salah saya dengar klunya pernah duda katanya. Lu harus cobain lo harus cobain dulu duda enak. Habis itu nikah lagi. Ini, Lu harus Oga, cobain. Ustaz, Ya nggak Ustaz? tawarin Ustaz dulu. Oh iya Ustaz, emang Itu- Ustaz pernah. Hidup jadi lebih berwarna. Oh gitu ya. Dinamikanya Coba, ada. tawarin gitu. Ustaz. Berarti dia sudah dewasa, sudah tahu pengalaman. Coba Ustaz udah dewasa belum? Orang Kan belum pernah cerai. Kalau lu lempar lagi ke sini. Enak aja. Jangan ngomong kayak gitu. Enggak, kata Ustaz lebih dewasa, lebih pengalaman. Mau duda. Enak aja. Biar dewasa, biar pengalaman. Nggak gini. Oh, enggak kan? Ada orang nanti harus jadi duda baru jadi dewasa. Ada orang nggak mesti jadi duda sudah dewasa. berarti- Bahkan dewasa sebelum waktunya ada banyak. Saya alhamdulillah berarti belum nggak usah jadi duda, saya udah dewasa alhamdulillah Pak Ustaz. Tapi ngomongnya nggak jujur ini. Apaan jujur banget gue. Coba sekarang kita tanya dulu gimana nih rasa-rasanya pengalaman jadi pengantin baru. Kalau rasa-rasanya usah diceritain lah, udah pasti enak ya kan. Ibu, Buktinya, pernah nyoba jadi pengantin baru, Bu? Rasanya gimana, Bu? Enak. Bu, Itu rasanya yang, enak. yang pernah pengantin baru 2 kali siapa Bu? Angkat tangan. Ada nggak Bu yang pengantin baru 2 kali? Wih, Ya. wah. Coba Bu sini Bu sebentar Bu. Ibu pengantin baru 2 kali. Sini Bu maju sini. Sini. Apa? Sebentar sini Bu.
Ibu pengantin baru berapa kali? 3 kali. Wah, 3 kali. Ibu namanya siapa, Bu? Bu Yoksadia. Ibu Yoksadia. Rasanya gimana tuh, Bu? Enak gak, Bu, 3 kali jadi pengantin baru? Iya, Pak. Pastilah. Wah, ya pastilah. Aduh. Kalau kata nih, ibu, empot-empotan katanya. Nih, Ki, ini Ya. jauh lebih dewasa. Bujang. Oh yang ketiga bujang. Yang ke-1 duda, yang kedua duda, yang ketiga bujang. Sombong. Waduh, sombong. Sombong jamaah sombong. Artinya janda 2 kali aja bisa dapat bujang. Ih, sombong. Udah seluduk lagi. Ibu terima kasih banyak ya, Bu. Sombong sih Ibu, yang ketiganya bujang. Udah Ki, sama Sonya nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Sekarang boleh duduk dulu. Silakan duduk dulu. Terima kasih banyak udah datang di Islam Itu Indah. Nih buat Ustadz Maulana nih Pak Ustadz. Kita berbicara tentang gonjang-ganjing rumah tangga. Kalau kita bicara tentang rumah tangga, pasti banyak banget orang yang memimpikan rumah tangganya itu harmonis, iya kan? Kayaknya rumah tangga harmonis itu adalah dambaan setiap orang, benar nggak Bu? Benar ya. Tapi kenapa justru banyak pasangan yang mengalami ketidakcocokan di awal pernikahannya? Kenapa seperti itu ya Ustadz? Mohon izin waktunya, silakan. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Harmonis. Jelas, semua orang akan mengarahkan rumah tangganya untuk mencapai keharmonisan. Maka ada tahap-tahap untuk menuju keharmonisan. Mohon maaf, jangan tersinggung kepada semua pengantin baru, utamanya yang hadir di Islam Itu Indah, bahwa ketika orang di awal pernikahan, memang banyak masalah yang timbul karena mohon maaf, baru di awal. Belum banyak pengalaman. Apalagi dari sendiri jadi berdua. Itu tidak semudah yang kita kira. Atau sosok anak muda yang membayangkan pernikahan modelnya begini. Kok tidak seperti yang saya bayangkan ya? Ya iyalah. Yang namanya pernikahan itu adalah sesuatu yang beda yang disatukan. Makanya ketika di awal pernikahan terjadi banyak ketidakcocokan. Iya, karena kenapa? Kalau sebelum menikah, itu cintanya menggebu-gebu. Kenapa? Yang dipikir adalah manis-manisnya saja. Ketika ketemu pasangannya, pakai parfum. Ketika ketemu pasangannya, pasti sudah mandi, sudah dandan, pakai baju yang bagus-bagus, malah dipilih-pilih bajunya. Tapi ketika sudah menikah, waduh. Ketemu belum nikah, belum mandi ya. Ketemunya belum mandi, ndak pakai parfum. Ih, kelihatanlah rambut aslinya. Iya, kalau ketemu kan sisiran dulu, ibu-ibu ya. Pas sudah berpasang, waduh rambutnya begini. Wong. Memang begitu. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan di awal pernikahan itu? Apakah membahayakan? Tidak. Justru disitulah nikmatnya. Dimana nikmatnya? Untuk mengetahui bagaimana cara aku bereksperimen, mengadakan berbagai macam cara untuk memperbaiki. Aduh, gimana ya kaku? Iya, sampai kakunya, mohon maaf istriku nonton ini. Sampai kakunya istri saya di awal pernikahan saya itu luar biasa. Minyak panas dimasukkan di toples plastik. Ketawa saya saking kakunya. Ketawa istri saya tidak bisa lupa ini. Nonton. Bocorin lagi rahasianya. Buka. Oh jadi uminya Naura grogi ya Pak Grogi Ustadz? waktu itu. Masak. Ya kan baru-baru masak dan sebagainya. Itu luar biasa. Nikmat. Banyak sekali buku resepnya. Luar biasa. Resepnya banyak bukunya. Ujung-ujungnya mie instan. Bawa. Sekarang pertanyaannya, bagaimana? Apakah membahayakan? Tidak. Justru situlah nikmatnya. Kaku-kaku, geli, baru di awal, tidak cocok. Yang geli bagian mana Ustaz tadi? Geli itu bagian mana Gelinya maksudnya? itu bukan geli yang itu. Gelinya itu karena tidur berdua baru kan pasti gitu kan di awal. Kita salat sudah ada yang di belakang nungguin. Salat berjamaah biasa kan salat sendiri, nggak ada temenin. Ini kita salat ada yang di belakang di samping kita. Di situ nikmatnya. Jalan ada yang tanyain.
Kita bangun sudah ada makanan siap. Wah, nikmatnya. Makanya cepat nikah, Sam. Itu nikmatnya. Dia belum bisa tahu itu Pak Ustadz. Iya, dari sisi laki-laki nikmatnya di situ, geliknya di situ. Dari sisi wanita ada tanggung jawab kan? Ada tanggung jawab kan? Tanggung jawabnya soalnya double lagi. Mas Hengki sama si anaknya. Ikut. Iya. Ikut saya. Subhanallah. Jadi kemarin Buy one, saya get Tepuk tangan one. dulu, tepuk tangan dulu, Masya tepuk tangan dulu. Allah. Berarti permasalahannya kompleks. Kenapa? Harus memperbaiki kepada hubungannya kepada suaminya dengan anaknya. Karena kan banyak. Maaf ya, paradigma begini. Ibu tiri hanya cinta kepada. Padahal tidak seperti itu. Ketahuan umurnya yang tahu lagu itu. Tapi tadi menarik ketika Ustadz bilang, oh kalau udah nikah ada sesuatu, ada seseorang di samping, kemudian ada seseorang di belakang. Nanti Ustadznya merasakan, nanti setelah akad nikah, udah ijab kabul selesai, pegangan tangan pertama kali, dicium keningnya, aduh tuh indah sekali. Ustadz Doki, Itu indah baru sekali, diceritain ya aja Allah. Ustadz Sam udah ngiler. Tolong dong tisu. Iya Ustadz, Masya Allah. Jadi gini. Ngap-ngapan dari tadi nih. Iya ya. Cuma Jadi- banyak orang yang salah paham. Ternyata tidak sesuai harapan saya. Iya. Jadi aku ingat gini, pas aku nikah kan waktu sebelum ijab kabul nggak pernah pegangan apa segala macam. Jadi ketika nikah, abis itu sepanjang hari dari pagi sampai malam itu pegangan tangan terus, tapi malu-malu gitu, malu gitu. Tapi itu rasanya indah Ustadz. Ya, jadi kapan? Sudah, kamu tenang dulu. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Buat sama yang di rumah, ini kita akan lanjutin lagi dengan tausiah Ustazah Oki tentang apa bahaya jika di awal pernikahan sudah terjadi ketidakcocokan. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. Dan apa saja kebaikan yang menimpamu adalah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Sedangkan keburukan yang menimpamu itu adalah hasil ulahmu sendiri. Wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi syahida. Dan Muhammad telah diutus untuk manusia dan cukuplah Allah sebagai saksinya. Ayat ini menjelaskan bahwa seluruh kebaikan mutlak datangnya dari Allah. Sedangkan seluruh keburukan yang menimpa manusia adalah hasil ulahnya sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu sendiri merubah nasibnya. Shadaqallahul azim. Apa bahayanya ketika kita menjalankan bahtera rumah tangga namun sejak awal sudah tidak ada kecocokan? Mari kita lihat bahwa Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk memilih pasangan itu yang sekufu. Apa itu sekufu? Tidak boleh terlalu jauh atau jomplang. Ininya apa? Dalam segala bidang. Contoh, aku mau nikah dengan dia yang kaya raya banget.
si yang ini cowoknya atau ceweknya secara ekonomi terlalu rendah sekali, khawatir. Kalau bisa menerimanya dua-duanya taat pada Allah, baik, alhamdulillah. Tapi khawatir nanti ke depannya ada permasalahan rumah tangga dari bidang ekonomi atau kesenjangan kematangan. Saya nggak bilang umur ya, karena umurnya yang muda bisa jadi jauh lebih dewasa daripada umurnya tua tapi masih kekanak-kanakan. Perbedaan misalnya, perbedaan kematangan. Yang satunya kekanak-kanakan banget, yang satunya dewasa banget, susah, nanti pasti bertengkar. Jadi dikatakan apa? Sekufu, jangan terlalu jomplang dalam segala sesuatu. Kita lihat, kenapa sih ada ketidakcocokan? Kenapa ada orang-orang yang menikah kemudian merasa tidak cocok? Karena dia ada 3 hal yang ia lakukan, kesalahan-kesalahan yang ia lakukan sebelum menikah. Apa itu? Pertama, motivasi menikahnya salah. Contoh, aku ini udah pacaran lama banget sama dia dan sudah melakukan hubungan yang sangat jauh sehingga dia harus bertanggung jawab. Padahal cowoknya nggak mau. Si laki-lakinya ini nggak mau bertanggung jawab, tapi perempuannya mengatakan enggak, dia harus bertanggung jawab. Motivasinya salah. Kenapa? Karena bertanggung jawab, malu sama orang-orang kalau nggak dinikahin. Sehingga jangan heran orang-orang yang menikah seperti ini ada beberapa, tidak semua. Ada beberapa yang ketika menikah seumur jagung saja kemudian bercerai. Motivasinya salah. Motivasinya bukan untuk ibadah, motivasinya karena malu dengan orang-orang. Ada Bu yang kayak gitu? Ada. Jadi untuk para perempuan-perempuan kalau merasa sudah ternodai kemudian diminta laki-laki itu nggak mau, cari laki-laki yang baik. Dirimu harus bertaubat terlebih dahulu, kelak kau akan mendapatkan laki-laki baik. Jangan berpaku pada dia saja, nanti pernikahanmu akan sumur jagung. Kemudian apalagi motivasi menikah, aduh mohon maaf, yang berstatus duda atau janda, malu di Indonesia ini status duda atau janda malu, pengen banget cepat-cepat untuk menikah. Ustadz kenapa balik ke Mas Hengki? Mas Hengki mah udah nikah. Saya udah gak duda Ustadz. Malu Oh ke Fadli maksudnya. Gue juga ngeliatin lu. Jadi Gua ada lagi kena. sebagian orang-orang yang mengatakan malu sehingga siapapun yang melamar dengan cepat ia terima tanpa memperlihatkan bibit bebet bobotnya, tanpa memperhatikan keturunannya. Hati-hati, motivasinya nikahnya kenapa? Karena malu dengan statusnya. Jangan kita mau mikirkan seperti itu, karena kalau begitu jangan heran kalau pernikahannya seumur jagung, ketidakcocokan. Kenapa? Karena motivasinya salah. Motivasi menikah lagi apa? Ya Allah aku jomblo, nanti dikatain aku perawan tua, udah 40 tahun, 45 tahun, 50 tahun gak nikah-nikah, siapa aja deh yang mau sama aku, gak apa-apa boleh. Motivasinya salah lagi, karena pengen cepet-cepet. Salah itu, bahaya. Nanti ketika mengarungi bahtera rumah tangga, jangan heran lagi kalau pernikahannya seumur jagung lagi. Motivasi menikah yang salah. Kemudian yang kedua apa? Proses, cara mendapatkan untuk menuju ke pernikahannya salah. Contoh adalah aku mau nikah, antar lagi juga dia kan calon aku, kita pasti nikah sehingga sudah dilakukan hubungan yang sangat jauh terlebih dahulu. Kenapa? Karena sudah memikirkan bahwa dia kelak menjadi suamiku, pasti dia jadi suamiku, pasti dia jadi istriku. Hati-hati, kita nggak pernah tahu jodoh itu sampai nanti ijab kabul. Beberapa detik sebelum ijab kabul kalau kata Allah tidak jadi, pasti nggak jadi juga. Jadi jangan terlalu kegeeran, nggak apa-apa kok, sekarang aja kita lakuin yuk, ntar juga nikah minggu depan. Hati-hati wahai perempuan, hati-hati wahai laki-laki, orang-orang seperti itu tidak mengagungkan pernikahan. Orang-orang yang merasa seumur pernikahannya nggak cocok, mudah mengatakan cerai karena dia tidak mengagungkan makna pernikahan. Makna pernikahan yang dikatakan Al-Quran sebagai mistakon ghaliza, perjanjian yang sangat berat, dia nggak menganggap itu sebagai sesuatu yang agung, sebagai sesuatu yang suci, sebagai sesuatu yang sakral. Dia menganggap sama aja kok, nikah nggak nikah sama aja. Makanya banyak anak-anak muda yang kumpul kebo. Untuk anak-anak muda, wahai perempuan, jaga kesucian dirimu. Ini karena saya perempuan, saya sangat menyayangi teman-teman perempuan, jaga kesucian dirimu. Jangan engkau memberikan kesempatan kepada laki-laki untuk merenggut apa-apa yang menjadi hartamu. Untuk laki-laki yang baik, kalau kau mencintai perempuan itu, jangan kau lakukan hal-hal untuk merusak perempuan itu. Hati-hati. Ketiga, apalagi salah, cara yang salah ini sehingga menimbulkan ketidakcocokan karena pribadi orang tersebut. Kita menginginkan perempuan baik, kenapa cari di tempat maksiat? Kita pengen laki-laki baik, kenapa cari di tempat yang maksiat? Carilah perempuan baik itu di tempat-tempat yang baik. Perempuan yang baik ini diibaratkan seperti surat Al-Baqarah 233 seperti ladang. Ladang. Sesolih-solihnya engkau wahai laki-laki, bibit yang engkau tanamkan di ladang itu, kalau ladang itu kering, gersang, penuh dengan racun, anakmu juga tidak akan menjadi anak yang baik. Maka pilihlah ladang yang baik. Ladang yang baik itu milik perempuan. Pilih perempuan baik-baik untuk keturunanmu yang baik-baik. Masya Allah ya, sampai segitunya Al-Quran Iya, mengajarkan Masya kita ya. Allah. Karena gini juga, kadang-kadang gini, aku mau tes dia, apa dia subur atau tidak.
tidak. Dia akan punya anak atau Waduh. tidak. Kalau dia tidak punya anak, oh enggak bisa jadi istriku. Kalau dia bisa hamil, baru jadi istriku. Enak aja. Gampang, ada tesnya mau. Tes Ya. Tanpa harus Tes kesuburan dites. karena Gampang, kan Sinta. karena Mau, Rasul mau. mengatakan Mau tahu? harus perempuan yang subur. Ya. Gimana cara ngetesnya? Gini, gampang. Mau tahu apakah dia subur atau tidak? Mau. Apakah dia bisa punya anak atau tidak? Mau. Gampang. Lihat ibunya, lihat keluarganya. Banyak anak atau tidak? Oh. Ya, genetiknya Saya kirain suruh kan, pegang seperti pot aja ya kan. itu. Kalau numbuh buah berarti subur dia. Kelamaan Lihat juga. aja Ustaz. keluarganya. Ini satu hal yang penting sekali, tidak saya lupakan satu hal yang penting untuk memilih para perempuan, untuk memilih laki-laki itu kelak menjadi calon suami kita baik atau tidak. Kita lihat kalau misalnya dia udah mulai ngajak-ngajak kita begitu, begini, berarti dia bukan laki-laki baik karena engkau bukan perempuan satu-satunya yang diajak dia untuk melakukan seperti itu. Kelak engkau nanti si laki-laki ini akan bercerita pada teman-temannya, ini nih perempuan ini udah dapat sama aku tuh, hati-hati ya. Sebentar. Ini saya mau ngobrol-ngobrol dulu nih sama Sonya, Nyonya Hengki. Maaf. Iya Nyonya sekarang. Hengki. Nyonya Hengki, saya mau bertanya sebentar Nyonya Hengki. Gimana rasanya jadi pengantin baru? Enak? Biasanya kan sendirian, sekarang kan jadi istri. Agak ribet nggak harus ngurus bapaknya? Istri dan ibu. Harus ngurus anaknya. Yang Gimana? pasti rasanya luar biasa banget gitu. Maksudnya alhamdulillah ternyata nikah itu indah gitu dan nggak seribet yang dibayangin. Alhamdulillah Hengki orangnya simpel, anakku juga simpel gitu. Jadi nggak ada keribetan. Paling ribetnya sekarang ditinggal-tinggal ke Kediri, ke Blitar gitu aja. Jadi makanya pengantin baru tapi udah ditinggal-tinggal. Iya. Tapi nih Mas Fadli ini ini Sebentar, saya baca di Twitter, Kenapa? di medsos Apa gitu. tuh? Lagi rame banget katanya Hengki. Hore, istriku lagi positif. Iya serius Positif apa sih? Emang benar? Positif Iya, apa Sonya. sih? Alhamdulillah kemarin Rezeki anak soleh, Fadli. Oh. Rezeki anak soleh. Jadi udah langsung isi. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah, Udah tepuk berapa tangan minggu? dong Bu. Alhamdulillah. Mohon doanya Ibu ya. Itu Mudah-mudahan diberi langsung, lancar. langsung dikasih amanah. Ya. Makanya kalau mau punya anak, pancing dulu pakai anak. Sebentar. Ada kan orang Toker tidak punya banget ya. anak. Ada orang tidak punya Rezeki anak soleh, Fadli. dipancing. Rezeki anak soleh. Ini kan Artinya- kekayaan yang luar biasa. Jadi Amin, Betul, amin. betul, betul, Artinya betul. Allah melihat Sonya sudah sangat matang untuk bisa mengemban amanah sebagai seorang ibu. Nah, benar. Gitu. Karena memang Allah juga nggak sembarangan nitipin sembarangan Iya ini dong. impiannya ya. Iya. Titipannya itu ya. Jadi kalau anak itu harus bangga ibu ya kalau punya anak karena berarti Allah percaya sama kita bahwa kita bisa ngurus anak itu ya. Sonya minta doa Alhamdulillah. dong sama jemaah di Minta doa lagi sama di- jamaah seluruh Indonesia nih yang nonton Islam itu. Seluruh jamaah Indonesia minta doanya semoga semuanya lancar. Amin Belum ya Allah, dicek amin. sih, gitu. Belum dicek ke dokter tapi mudah-mudahan semuanya lancar, semuanya sehat. Pokoknya sampai- tes-nya ada 2 garis aja. Baru tahu telat aja. Bukan kan udah ada Udah tes. Kan tesnya kan udah plus Pak dicek. positif. Begitu ya? 2 Tapi garis itu belum positif tahu. artinya. Anak saya 4 Pak saya jadi tahu. Bapak juga anaknya 4 masa Bapak nggak tahu. Bisa aja Mohon Bapak. maaf, saya nggak pernah tes kok. Oh langsung ke dokter. Enggak langsung abis dari dokter baru istriku lapor. Aku udah hamil. Oh. Alhamdulillah. Waktu ke dokter nemenin nggak? Enggak. Ya Allah kasihan istrinya ya. Kalau Tapi saya selalu Ustaznya sibuk nemenin. tausiah Kalau saya sih. selalu nemenin loh Ustaz Zaki. Saya Iya tuh dong. paling kasihan kalau lihat istri saya ke dokter sendiri saya nggak mau. Iya, suami saya juga selalu- nemenin Kalau saya kalau saya, ke dokter. istri saya minta supaya saya tidak temenin. Oh, masa sih? Karena repot. Oh bisa aja Pak Ustadz. Dikerumuni Kemarin orang. Bu Aji bilang, Pak Ustadz pulang kapan ya? Aku minta anterin ke dokter. Maaf Pak Ustadz bercanda. Bohong Pak Ustadz bercanda. Maaf Pak Ustadz. Nih jamaah yang di rumah. Setelah ini kita akan kembali mendengarkan tausiah dari Ustadz Maulana tentang bagaimana cara mempertahankan keharmonisan walaupun sering terjadi kecekcokan. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.
Kembali lagi di Islam itu Indah, masih di tema kita hari ini adalah gonjang ganjing rumah tangga. Jamaah yang di rumah nanti kita kasih kesempatan juga untuk bertanya langsung kepada Pak Ustadz dan juga Ustazah. Langsung aja telepon ke 791877700 untuk di Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 021791877711. Di sebelum kita lanjutkan mendengarkan tausiah dari Pak Ustadz Maulana, saya mau ngobrol-ngobrol sedikit aja sama Hengki sebentar. Nggak mau. Gak Kigo nanyanya baik loh. Kenapa Fadli? Nggak, ini kan namanya juga pengantin baru kan, buat jadi pembelajaran juga buat yang di rumah nih. Nggak usah jauh-jauh deh, pembelajaran yang sebelah nih. Buat aku mas. Buat aku. Siap. Buat aku Ustadz Sam bilang gitu. Ya. Jadi gini, kalau misalnya ini kan nikah udah berarti udah berapa sebulan? 1 bulan lebih. 1 bulan lebih lah ya. Selama 1 bulan lebih atau kalau kita bicara hari 30 hari lebih. Ini pasti ada dong namanya suami istri 1-2 hal-hal yang nggak cocok jadi bikin berantem kecil atau gimana gitu. Ada nggak cerita? Kalau berantem ada Fadli. Sama siapa? Biasanya nanti malam. Kan ini hari Kamis. Ya Allah. Kamis malam biasanya. Bukan itu maksudnya. Enggak, alhamdulillah. Karena memang nggak tahu, karena Sonya itu orangnya pengertian ya, sabarnya dapat. Amin. Mudah-mudahan Bunda sabarnya terus ya Bun. Amin. Sabarnya dapat berarti suaminya Selalu bikin masalah, jadi istrinya yang sabar. berarti yang bikin masalah dia. Kadang-kadang namanya faktor usia ya. Oh gitu ya. Karena saya lebih tua dari Sonya kan, Oh kadang-kadang gitu. suka manja, tapi dia ngertiin sebagai seorang istri ngertiin. Pernah nggak Alhamdulillah kesel? benar, ini bukannya karena pencitraan di Islam itu indah, Nggak ya? enggak, tapi sejauh ini pernikahan alhamdulillah belum ada baik-baik cekcok. aja. Baik-baik Coba kalau aja. kita tanya sekarang, curahan hatinya dia. Apa sih yang bikin kesel dari Hengki? Alhamdulillah ya, kita mah nggak pernah, alhamdulillah belum pernah dan jangan sampai ada konflik yang gimana-gimana. Tapi kan ada dong, maksudnya kelakuannya Hengki ada. Lu kok jadi maksa banget kayak mau berantem sih? Enggak, gua Emang tuh ada. ada biasanya Begini setiap Fadli, orang enggak? ada. Karena kita menjalani pernikahan itu konsepnya Islami. Iya, benar, Jadi benar. memahami arti pernikahan itu Iya, apa, terus memahami kelebihan dan kekurangan, dan yang penting kita memahami tanggung jawab masing-masing hak dan kewajiban seorang suami dan seorang istri. Berarti Gitu. Hengki semakin dewasa, luar biasa. Hengki ya. Ini dulu beda loh. Bukan Hengki nggak makin begini dewasa, dulu. bukan makin dewasa, makin tua sebenarnya. Ada telepon masuk dulu, kita akan telepon kali ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, ini dengan di Bandung. Pak. Dengan ibu siapa di mana? Ibu siapa ini? Ibu Dian di Bandung. Ibu Dian di Bandung. Silakan pertanyaannya. Ya, saya mau tanya sama ya Ustazah Roki atau sama Kak Ustadz. Iya. Gini, saya tuh kan punya pacar. Terus baru kemarin-kemarin ini kita ngelakuin hubungan badan di luar nikah. Itu karena nggak disengaja. Apa disengaja? Terus Apa disengaja tuh? saya tuh kayak ngerasa gitu, sholat puasa yang saya lakukan itu kayak nggak diterima aja gitu. Kayak seolah-olah Allah sama saya tuh jauh gitu. Minta solusinya Pak Ustadz sama Bu Ustazah, Ya. gimana caranya saya supaya Bisa beribadah, merasa diterima sama Allah gitu ya. lebih kayak sebelumnya gitu. Iya, Saya kayak juga hilang sebelum-sebelumnya. ngelakuinnya. Tapi sekarang belum nikah kan? Kenapa? Udah nikah belum? Belum. Belum. Lulus Tapi SMA hubungan badannya kemarin. nggak sengaja. Mungkin kesenggol Iya, kali ya. nggak sengaja. Terus Nggak sengaja karena Iya, karena hilaf aja. iya. Ya oke, kalau gitu dijawab dulu Mbak Dian ya, biar Ustazah oke dulu. Ayo jawab, silakan Ustazah. Mbak Dian yang solihah, ini kalau saya boleh jujur dari hati saya, sebagian anak-anak muda sekarang sudah menganggap hal tersebut adalah hal yang biasa, na'udzubillah min zalik, sehingga itu membuat sedih hati kita. Dan untuk para ibu untuk menjaga anak-anak perempuan dengan baik. Untuk Mbak Dian, Allah bilang apa? Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Kalau engkau melakukan perbuatan yang telah melampaui batas, jangan berputus asa. Terkadang ketika kita sudah melakukan dosa besar, kita mengangkat tangan untuk berdoa saja malu pada Allah, merasa tidak pantas untuk berdoa pada Allah. Tapi Allah bilang apa? Jangan berputus asa. Jadi setiap kali kita datang pada Allah, Allahumma firli zambi, Allahumma firli zambi, Allah. Ketika kita mengatakan bahwa ya Allah ampuni aku, Allah ampuni. Kita buat dosa, datang lagi pada Allah, Allah ampuni. 1000 kali kita buat dosa, kita datang pada Allah, Allah ampuni. Tapi ingat, zina adalah perbuatan dosa
besar. La taqrabu zina, jangan sekali-kali mendekati zina karena engkau terlalu berharga untuk diperlakukan seperti itu. Jadi untuk Mbak Dian, yang Mbak Dian harus lakukan sekarang adalah seringkali orang sudah berbuat sekali ketagihan. Buat lagi besok. Sekarang yang harus dilakukan bertaubatan nasuha. Taubat nasuha itu apa? Berhenti, menyesal. Berhenti dan tidak melakukan perbuatan itu lagi. Melakukan kebaikan-kebaikan untuk menutupi hal yang kemarin-kemarin. Sudah cukup, itu bukan laki-laki baik, tinggalkan. Mbak Dian masih ada ya Mbak Dian ya? Ini Pak Ustadz silakan ditambahkan. Mbak Dian? Karena ini sudah terlanjur dilakukan dan ingin supaya tobat, gampang. Bagaimana supaya mengembalikan perasaannya bahwa saya ini dekat dengan Allah? Saya ambil satu kisah aja sedikit untuk membalas ini. Ada sosok wanita pelacur datang menghadap kepada Nabi Musa alaihissalam. Tapi Nabi Musa berkata jauh, tidak mau Nabi Musa. Nabi Musa mengusir wanita itu. Padahal wanita itu mau dekat dengan Allah lewat Nabi Musa alaihissalam. Walhasil Nabi Musa ditegur oleh Allah, hai Musa, wanita itu mau bertobat. Dia itu jadi mulia karena dia mau tobat. Jadi Ibu Dian ini jadi mulia karena mau tobat. Itu yang pertama. Kemudian Nabi Musa dikatakan, ada yang lebih parah dari itu Musa dosanya. Siapa itu? Orang yang sengaja meninggalkan sholat. Jadi masih banyak orang yang lebih parah, lebih jahat. Berapapun dosanya Mbak Dian ini, Allah akan ampuni, apalagi sudah mau tobat insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi untuk Mbak Dian banyak menangis di hadapan Jadinya Allah. Intinya taubatan nasuha, tidak melakukan lagi perbuatan seperti itu dan berminta kepada Allah untuk dimaafkan semua dosa-dosanya. Dan ada ya. niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, sudah jauh bagus itu. Masya Allah. Makasih banyak Mbak Dian, pertanyaannya luar biasa, bagus banget. Nah sekarang waktunya kita mendengarkan tausiah dari Pak Ustadz Maulana nih. Bagaimana caranya mempertahankan keharmonisan walaupun sering terjadi kecekcokan Ustadz. Silakan, mohon izin waktunya. Satu yang paling harus diingat oleh semua orang yang sudah menjalani pernikahan. Apa hakikat pernikahannya dia? Kembali kepada hakikatnya. Ini hakikat ini adalah bagaimana cara mempertahankan walaupun sudah terjadi ketidakcocokan atau cekcok-cekcokan. Kembali lagi ke hakikatnya, tujuan pernikahannya apa sebenarnya. Kalau memang mau mendapatkan kenikmatan sesaat itu yang namanya hubungan badan itu hanya untuk itu, mohon maaf, maka akan pusing setiap saat karena harus mencari gaya. Iya. Model apa lagi? Kenapa? Karena dia tujuannya hakikatnya cuma hubungan badan itu. Nauzubillah. Kalau ayat yang inginnya hakikatnya pernikahan supaya dia bisa jadi kaya, naik statusnya, banyak harta, ketika bangkrut putus itu pernikahan. Apalagi kalau dia hakikatnya pernikahan supaya apa? Karena ganteng, karena cantik, tunggu di masa tua pasti putus hubungannya. Apalagi kena petir, langsung putus itu. Tiba-tiba langsung gosong. Jangan karena melihat itu semua. Hakikatkan pernikahannya adalah tujuannya untuk ibadah kepada Allah. Nah itu. Aku mau menikah supaya punya anak. Gimana kalau tidak punya anak? Mau putus? Nah boleh begitu. Tujuan pernikahan kita adalah mengarahkan kepada ibadah kepada Allah. Sehingga semua bisa diterima. Alhamdulillah. Terima mudanya, terima tuanya. Terima senangnya, terima susahnya. Terima tanggal barunya, terima tanggal tuanya. Semua diterima karena hakikatnya adalah ibadah. Bukankah ibadah itu bukan hanya dalam kesenangan, tapi dalam kesulitan. Justru ketika dalam kesulitan, disitulah nikmatnya. Kita bisa berdua-duaan dengan istri, sepiring berdua. Ketika sudah tidak punya piring lagi, tinggal satu piring. Seandainya kan, susah banget ya. Berdua-duaan, curhatan kepada suami, kepada pasangan. Disitulah nikmatnya hakikat pernikahan itu. Jadi kalau mau supaya tidak cekcok, supaya langgeng pernikahannya, arahkan kembali kepada tujuan awal pernikahan. Betul. Yakni hanya untuk ibadah kepada Masya Allah. Allah. Jadi kalau semuanya niatnya ibadah sama Allah, insya Allah kalau ada permasalahan apapun juga akan dikembalikan lagi kepada Allah. Makanya kalau suami saleh, istri saleha adalah akan bersyukur jika kau punya, betul. Akan bersabar ketika kau tidak punya.
Itulah nikmatnya kalau ibadah. Iya ya Allah, iya benar. Itulah Mungkin. nikmatnya kalau punya suami solih dan istri yang solihah. Kita nggak pusing-pusing lagi. Nggak usah pusing. Nggak perlu capek-capek Ada ya. uang, alhamdulillah. Tidak ada uang, Alhamdulillah. Semua alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah nih, mungkin buat jamaah yang ada di studio dan di rumah juga sebagian masih ada yang kurang jelas mengenai tema kita hari ini. Kita akan minta setelah ini Pak Ustadz Maulana untuk mengkaji lagi lebih dalam tentang rumah tangga yang harmonis itu seperti apa sih? Jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Tepuk tangannya mana ibu-ibu? Aduh, ini dengar kata-katanya di lagu itu, ini harapan semua, mungkin semua orang ya. Ingin dapat suami yang soleh, bisa menuntun dia menuju ke akhirat. Untuk itu makanya langsung aja kita minta Pak Ustadz Maulana untuk memberikan kajiannya. Supaya kita bisa dapat semuanya nih Pak Ustadz. Kajian tentang menjadikan rumah tangga yang harmonis. Mohon izin waktunya, silakan Pak Ustadz. Ketika manusia berjalan, pasti mereka berjalan dengan ada tujuan. Dia mau berjalan kemana? Ketika manusia mengarahkan pandangannya, pasti ada ya titik yang mau dituju. Itulah rumah tangga. Titik yang dituju adalah rumah tangga yang harmonis. Tidak ada yang mau rumah tangganya hancur. Bagaimana mungkin ada orang mau menikah dengan tujuan nanti bulan depan kita cerai? Pernikahan macam apa itu? Sebuah orang mau menikah supaya mendapatkan kebahagiaan, ketentraman, kebahagiaan. Untuk mencapai ketentraman, jikalau engkau mencari ketentraman, maka Allah akan berikan kamu sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi kalau dari awal kau tolak, tidak akan mungkin Allah bantu. Ayo, ayo, ayo. Ingin
inginkan ketentraman itu, inginkan kedamaian itu, inginkan kebahagiaan itu. Jangan cari kebahagiaan, tapi engkau ciptakan kebahagiaan. Jangan engkau cari ketentraman, tapi engkau yang membuat ketentraman. Allah akan kasih kamu sakinah, mawaddah, warahmah. Jangan mengharapkan datangnya hidayah, tapi engkau yang mencuri hidayah itu, engkau yang memancing hidayah itu untuk datang. Makanya dua hal yang sangat penting dalam rumah tangga untuk mencapai sakinah, mawaddah, warahmah: ilmu dan iman. Harus diilmui, harus dipelajari, harus mencari tahu, harus mencari cara. Caranya gimana? Ilmunya apa? Nih, dengerin orang-orang yang berpengalaman pernikahan. Mohon maaf, tidak ada rumah tangga yang tidak punya masalah. Tapi bagaimana cara kita untuk menyelesaikan masalah, itu intinya. Jangan harapkan suami soleh, istri soleha, kalau bukan kamu sendiri yang awalnya soleh, soleha. Jangan memaksa orang untuk menuntut, dalam arti yang kau tuntut supaya memenuhi tanggung jawabnya, tapi kamulah yang harus memenuhi tanggung jawabnya. Jangan harapkan hak kalau kau tidak sendiri, tidak memenuhi kewajibanmu. Wahai istri, menjadilah Ratu Asia ketika suamimu nakal. Iya, bersabar atas perlakuan suami. Wahai suami, menjadilah Nabi Nuh, Nabi Lut ketika tahu istrinya tidak taat. Ingat, suami pemegang tanggung jawab, suami nakodanya, suami supirnya, istri adalah penumpang. Jangan pernah kau cari kesalahan-kesalahan istri, tapi kamulah yang memperbaiki istri, kamulah yang membentuk istri. Istri bukan mesin cuci, istri bukan pembantu. Beliau adalah partnermu, beliau adalah orang yang mendampingimu dalam suka maupun duka. Libatkan dia, ajak dia, bawa dia. Kalau kau bisa ambil dengan senyuman, balikkan dia dengan senyuman. Jangan pernah mencari kekurangan pasangan lalu kau ceritakan kepada keluargamu, istriku begini, suamiku begini. Suami macam apa itu, istri macam apa itu, kalau senantiasa mencari kekurangan pasangannya. Padahal suami istri itu adalah bagikan pakaian menutupi antara keduanya. Berikan cinta, berikan kasih. Ya, ya Allah, kita tidak sempurna, tapi ada apa sih salahnya kalau kamu berusaha untuk memberikan kesempurnaan dalam artian sesuai kemampuanmu. Ayo, cinta, kasih, dan sayang. Masya Allah. Masya Allah, tepuk tangan dong Bu. Ini tadi kalau disimak baik-baik apa tadi yang dikaji oleh Pak Ustadz ini, insya Allah semua rumah tangga kita akan harmonis. Ustadz, ya. terima Amin, kasih. amin, ya Kajian indahnya, tausiah indahnya ini menyentuh hati menyentuh saya. hati banget. Apa kata-kata yang paling menyentuh hati Ustadz Oki dari tadi kajian Dari Pak Ustadz? setiap ucapan yang tadi Ustadz katakan dalam setiap kajian itu menyentuh hati saya dan menggetarkan hati saya. Iya. Sehingga tadi saya bilang di dalam hati, ya Allah, berikan saya kekuatan untuk bisa mendampingi suami saya untuk senantiasa setia dan mencintai dalam keadaan suka, duka, sakit, sehat. Masya Allah. Karena mendengar kajian dari Ustadz ini, Masya Allah nih buat Yang jamaah paling yang di berat rumah. itu adalah Apa Pak kita Ustadz? yang menceritakan, kita yang membawakan. Betul. Bergetar, hati Ustadz bergetar? Iya, apakah saya mampu melakukan Iya. atas apa yang saya ucapkan? Betul. Jangan sampai saya pintar berucap tapi tidak bisa melaksanakannya. Betul. Ini adalah bahaya buat suami-suami. Jangan cuma pintar mengatakan tapi buktikan. Perempuan tidak butuh kata-kata tapi butuh bukti. Masya Allah. Di buat jamaah yang di rumah nih masih mau nambah ilmu lagi? Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Kembali lagi di Islam itu Indah, masih di tema kita hari ini adalah gonjang ganjing rumah tangga. Kalau tadi kita sudah mendengarkan panjang tausiah dari Ustadz Maulana dan juga Ustazah Oki, sekarang waktunya kita memberikan atau Ustazah dan Ustadz memberikan kesimpulan nih atau mungkin hikmah dari pertemuan kita hari ini. Silakan Ustazah. Baik. Wahai laki-laki yang solih dan wanita yang solihah, jadikanlah pasanganmu sebagai partner untukmu untuk menggapai cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadikanlah pasanganmu untuk mencuri perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sama ketika engkau dulu lajang atau gadis, mungkin engkau belum terlalu taat, tapi ketika menikah, kedua orang ini haruslah menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Wanita mengingatkan suaminya agar tidak lalai, pun suaminya mengingatkan wanitanya agar tidak lalai. Janganlah engkau menjadi pasangan yang menyakiti hati suami atau istri dengan cara berbuat khianat atau berkata-kata yang dusta. Maka jadikanlah keluarga ini menjadi sarana tidak hanya sebagai pasangan di dunia, bercita-citalah juga terus bersama menjadi pasangan di akhirat. Harmonis rumah tangga harmonis, suami yang harmonis, istri yang harmonis. Kalau begitu, harmonis itu bukan hanya satu sisi, tapi dua sisi, suami maupun istri. Suami penanggung jawab, istri pemberi kasih sayang. Kalau begitu, suami bertanggung jawab untuk apa? Untuk menafkahi, melindungi, mendidik, dan istri pemberi kasih sayang. Dikasih sayang, dikasih dan disayang. Bukan hanya dituntut untuk disayang-sayang, tapi dikasih-kasih. Dan bukan aja dikasih-kasih, tapi sayang-sayang. Jadi dua hal ini luar biasa. Mudah-mudahan kita memberikan kebahagiaan, bukan penerima kebahagiaan. Bukan hanya mau dikasih, tapi bagaimana kalau kita yang memberi? Tidak ada salahnya suami dan istri saling menutupi. Makanya wanita yang masuk neraka adalah wanita yang mengkafirkan dirinya atas suaminya. Artinya menutup diri dari kebaikan suaminya. Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan hari ini dari pertemuan kita, dari tausiah yang disampaikan oleh Pak Ustadz Maulana dan juga Ustazah Oki. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan hari ini semuanya bermanfaat untuk kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak sekali lagi buat bintang tamu kita, Hengki Kurniawan. Terima kasih Sonya Fatmala, terima kasih Nyonya Hengki. Tepuk tangan sekali lagi untuk mereka berdua. Dan untuk jamaah yang di rumah, jangan lupa saksikan terus Islam Itu Indah setiap hari hanya di Trans TV. Akhirnya saya Fadli mau undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Syam, silakan. Pendirian para binatang, mereka punya keyakinan walaupun ibaratnya tidak punya pekerjaan, tapi dia bisa yakinkan, dia bisa menghidupi anak-anaknya dan bisa besar keyakinannya kepada Allah. Maka orang yang beragama itu punya keyakinan, dan orang yang tidak punya keyakinan tidak punya agama. Hati-hati loh, jangan pernah salahkan agama. Betul Pak Ustadz. Yang disalahkan penganutnya, ya, karena salah menjalankan agamanya. Kesimpulan dari apa yang kita paparkan hari ini, menjadilah atas apa dengan dirimu. Jangan mau menjadi seperti apa kata orang, apalagi menjadi orang lain. Jangan pernah. Jangan pernah hidup dalam kepalsuan. Hiduplah apa adanya dirimu. Hiduplah sesuai dengan kemampuanmu. Jangan mengukur orang lain pada dirimu, apalagi mengukur dirimu pada orang lain. Kamu akan pusing. Jangan hidup dalam kepalsuan. Hiduplah dengan dirimu tanpa harus ada kepalsuan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, atas amanah kehidupan yang Engkau berikan kepada hamba, atas amanah penciptaan sebagai manusia yang Engkau amanatkan, atas anugerah kedudukan yang Kau berikan kepada hamba. Ya Allah, berikan kami kekuatan untuk bisa menjaga amanah-amanah itu. Engkau titipkan hamba-Mu kepada kami berupa istri, anak-anak, orang yang hidup dalam tanggungan kami. Ya Allah, kami yakin Engkaulah pengatur kehidupan, Engkaulah pemberi, Engkaulah pemelihara. Masya Allah.
Itu luar biasa. Jadi memang kebiasaan bagi banyak orang adalah mereka apapun yang orang-orang omongin mereka memberikan perhatian lebih. Jadi kalau orang muji-muji, mereka tersanjung, melambung, tersandung deh. Nah, gitu. Makanya omongan-omongan orang itu yang jelek-jelek, ya disimpan aja dulu. Iya. Tapi yang berbahaya Pelajaran. itu Pak Ustadz, Ustazah, omongan orang itu yang membahayakan keluarga kita. Oh, Contoh iya. seandainya tetangga ngelihat kayak gini, tadi saya ngeliat suamimu sama perempuan lain. Nah, itu tuh Itu yang dia gitu, tuh. gitu tuh Makanya yang bahaya tuh. Istri dan suami yang baik klarifikasi langsung kepada pasangan. Betul. Jangan panas duluan. Karena Apalagi kalau ini- sudah menikah. Nah, Omongan orang itu kan kita pakai dua telinga. Betul. Udah usah didengarkan. Artinya jaga rumah tangga. Siapa yang mau percaya suami kalau bukan istri? Masya Dan Allah. siapa yang bisa percaya kepada Betul. istri kalau bukan suami? Jadi, Omongan orang bisa jadi iri hati. Suuzon boleh, tapi waspada, harus hati-hati. Tapi ini dia makanya kita mau angkat. Setelah ini kita akan berbicara tentang tema kita adalah gonjang ganjing rumah tangga. Gonjang ganjing rumah tangga. Gonjang ganjing rumah tangga. Gonjang Ya, nih kita mau kasih bocoran juga tebak-tebakan sama jamaah yang ada di rumah. Bintang tamu kita hari ini adalah suami istri. Suami istri tipsnya ya. Pertama suami istri, ayo tebak Terus, kira-kira apa siapa. lagi? Suami istri Yang kerjanya. kedua pengantin baru. Pengantin baru, siapa ya Bu? Terus, Yang terus apa lagi? ketiga suaminya pernah menduda. Terus, oh aku tahu yang keempat, Apa tuh? umurnya nggak terlalu dekat alias agak jauh dikit. Ah udah, terketebak. Ayo. Dan dua-duanya pernah jadi bintang tamu tapi tidak pernah bertemu. Oh gitu. Udah pernah bertemu. Yang gini, Oh, belum pernah ya? Belum pernah Terus ya? ada lagi satu lagi Apa yang lagi tuh? tadinya katanya nikahnya Oktober tapi ternyata maju. Oh, Ya kan? Memang disunatkan pernikahan itu dipercepat. Betul, betul, Itu betul. Udah betul. biarin, Itu. udah biarin jangan gitu, Siapa ntar malah ya? kebaca nih biar mereka pada nebak semuanya ya, jangan nebak ya, yang di sini juga tebak-tebakan ya, ayo kira-kira siapa, makanya jangan kemana-mana, kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Gonjang ganjing rumah tangga. Iya kayak orang Itu main adalah tema wayang. kita hari ini. Coba ayo tebak-tebakan Apa? jamaah di rumah, siapa ya bintang Siapa tamu kita kira-kira? hari ini? Siapa Bu? Nggak ada jawaban karena mereka nggak Ini kita dengar. aku dulu senang sekali nih. Kenapa Ustadz? Waktu dia ada senatornya dulu itu anak Oh, muda. kelamaan ah. Itu langsung saya undang. Hengki Kurniawan dan istri. Yeay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maaf ya, waktu nikahnya aku nggak bisa hadir soalnya Aku juga keluar kota. tugas. Mohon maaf, mohon maaf. Tugas. Ustaz Oki datang Iya. nikahnya. Oke keluar kota, maaf ya soalnya udah Maaf bilang ya. sama Tadi Sonya. kalau Soalnya nggak salah, nikahnya pas luar kota. Nggak, tadi kalau nggak salah saya dengar klunya pernah duda katanya. Luar cobain lo, lah cobain dulu duda enak, habis Oh, nikah enggak. lagi. Gini, Luar iya, cobain. Ustaz, Ya nggak Ustaz? tawarin Ustaz dulu. Oh iya Ustaz, emang Itu- Ustaz pernah. Hidup jadi lebih berwarna. Oh, gitu ya. Dinamikanya Coba, ada. tawarin gitu. Ustaz. Berarti dia sudah dewasa, sudah tahu pengalaman. Coba Ustaz udah dewasa belum? Orang Kan belum pernah cerai. Kalau lu lempar lagi ke sini. Enak aja. Jangan ngomong kayak gitu. Enggak, kata Ustaz lebih dewasa, lebih pengalaman. Mau duda. Enak aja. Biar dewasa, biar pengalaman. Nggak gini. Oh, enggak kan? Ada orang nanti harus jadi duda baru jadi dewasa. Ada orang nggak mesti jadi duda sudah dewasa. berarti- Bahkan dewasa sebelum waktunya ada banyak. Saya alhamdulillah berarti belum nggak usah jadi duda, saya udah dewasa alhamdulillah Pak Ustaz. Tapi ngomongnya nggak jujur. ini. Apaan jujur banget gue. Coba sekarang kita tanya dulu gimana nih rasa-rasanya pengalaman jadi pengantin baru. Kalau rasa-rasanya usah diceritain lah, udah pasti enak ya kan. Ibu, Buktinya, pernah nyoba jadi pengantin baru, Bu? Rasanya gimana, Bu? Enak. Bu, Itu rasanya yang, enak. yang pernah pengantin baru 2 kali siapa Bu? Angkat tangan. Ada nggak Bu yang pengantin baru 2 kali? Wih, wah. Coba Bu sini Bu sebentar Bu. Ibu pengantin baru 2 kali. Sini Bu, maju sini. Sini. Apa? Sebentar sini Bu. Ibu pengantin baru berapa kali? 3 kali. Wah, 3 kali. Ibu namanya siapa Bu? Bu Yoksadia. Ibu Yoksadia. Rasanya gimana tuh Bu? Enak gak Bu 3 kali jadi pengantin baru? Iya Pak, pastilah. Wah ya pasti. Aduh. Kalau kata nih, Ibu, empot-empotan katanya. Nih Ki, ini Ya. jauh lebih dewasa. Bujang. Oh ya ketika Bujang. bujang.
Yang ke satu duda, yang kedua duda, yang ketiga bujang. Sombong. Waduh, Sombong jamaah. Artinya janda 2 kali aja bisa dapat bujang. Ih, sombong. Udah seluduk lagi Ibu, terima kasih banyak Ibu. Sombong sih Ibu, yang ketiganya bujang. Udah Ki, sama Sonya nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Sekarang boleh duduk dulu. Silakan duduk dulu. Terima kasih banyak udah datang di Islam Itu Indah. Nih buat Ustadz Maulana nih Pak Ustadz. Kita berbicara tentang gonjang-ganjing rumah tangga. Kalau kita bicara tentang rumah tangga, pasti banyak banget orang yang memimpikan rumah tangganya itu harmonis, ya kan? Kayaknya rumah tangga harmonis itu adalah dambaan setiap orang, benar nggak Bu? Benar ya. Tapi kenapa justru banyak pasangan yang mengalami ketidakcocokan di awal pernikahannya? Kenapa seperti itu ya Ustadz? Mohon izin waktunya, silakan. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah, harmonis. Jelas, semua orang akan mengarahkan rumah tangganya untuk mencapai keharmonisan. Maka ada tahap-tahap untuk menuju keharmonisan. Mohon maaf, jangan tersinggung kepada semua pengantin baru, utamanya yang hadir di Islam Itu Indah, bahwa ketika orang di awal pernikahan, memang banyak masalah yang timbul karena mohon maaf, baru di awal. Belum banyak pengalaman. Apalagi dari sendiri jadi berdua. Itu tidak semudah yang kita kira. Atau sosok anak muda yang membayangkan pernikahan modelnya begini. Kok tidak seperti yang saya bayangkan ya? Ya iyalah. Yang namanya pernikahan itu adalah sesuatu yang beda yang disatukan. Makanya ketika di awal pernikahan terjadi banyak ketidakcocokan. Iya, karena kenapa? Kalau sebelum menikah, itu cintanya menggebu-gebu. Kenapa? Yang dipikir adalah manis-manisnya saja. Ketika ketemu pasangannya, pakai parfum. Ketika ketemu pasangannya, pasti sudah mandi, sudah dandan, pakai baju yang bagus-bagus, malah dipilih-pilih bajunya. Tapi ketika sudah menikah, waduh. Ketemu belum nikah, belum mandi ya. Ketemunya belum mandi, ndak pakai parfum. Ih, kelihatanlah rambut aslinya. Iya, kalau ketemu kan sisiran dulu, ibu-ibu ya. Pas sudah adalah aku mau nikah, antar lagi juga dia kan calon aku. Kita pasti nikah sehingga sudah dilakukan hubungan yang sangat jauh terlebih dahulu. Kenapa? Karena sudah memikirkan bahwa dia kelak menjadi suamiku, pasti dia jadi suamiku, pasti dia jadi istriku. Hati-hati, kita nggak pernah tahu jodoh itu sampai nanti ijab kabul. Beberapa detik sebelum ijab kabul, kalau kata Allah tidak jadi, pasti nggak jadi juga. Jadi jangan terlalu kegeeran, nggak apa-apa kok, sekarang aja kita lakuin yuk, ntar juga nikah minggu depan. Hati-hati wahai perempuan, hati-hati wahai laki-laki, orang-orang seperti itu tidak mengagungkan pernikahan. Orang-orang yang merasa seumur pernikahannya nggak cocok, mudah mengatakan cerai karena dia tidak mengagungkan makna pernikahan. Makna pernikahan yang dikatakan Al-Quran sebagai mistakon walizo, perjanjian yang sangat berat, dia nggak menganggap itu sebagai sesuatu yang agung, sebagai sesuatu yang suci, sebagai sesuatu yang sakral. Dia menganggap sama aja kok, nikah nggak nikah sama aja. Makanya banyak anak-anak muda yang kumpul kebo. Untuk anak-anak muda, wahai perempuan, jaga kesucian dirimu. Ini karena saya perempuan, saya sangat menyayangi teman-teman perempuan, jaga kesucian dirimu. Jangan engkau memberikan kesempatan kepada laki-laki untuk merenggut apa-apa yang menjadi hartamu. Untuk laki-laki yang baik, kalau kau mencintai perempuan itu, jangan kau lakukan hal-hal untuk merusak perempuan itu. Hati-hati. Ketiga, apalagi cara yang salah ini sehingga menimbulkan ketidakcocokan karena pribadi orang tersebut. Kita menginginkan perempuan baik, kenapa cari di tempat maksiat? Kita pengen laki-laki baik, kenapa cari di tempat yang maksiat? Carilah perempuan baik itu di tempat-tempat yang baik. Perempuan yang baik ini diibaratkan seperti surat Al-Baqarah 233 seperti ladang. Ladang. Sesolih-solihnya engkau wahai laki-laki, bibit yang engkau tanamkan di ladang itu, kalau ladang itu kering, gersang, penuh dengan racun, anakmu juga tidak akan menjadi anak yang baik. Maka pilihlah ladang yang baik. Ladang yang baik itu milik perempuan. Pilih perempuan baik-baik untuk keturunanmu yang baik-baik. Masya Allah ya, sampai segitunya Al-Quran iya, Masya Allah. Ya. Karena gini juga, kadang-kadang gini, aku mau tes dia, apa dia subur atau tidak. Dia akan punya anak atau tidak. Kalau dia tidak punya anak, oh enggak bisa jadi istriku. Kalau dia bisa hamil, baru jadi istriku. Enak aja.
gampang, ada tesnya mau. Tes Ya. Tanpa harus Tes tanpa harus kesuburan dites. karena Tanpa kan harus dites. karena Mau, Rasul mau. mengatakan Mau tahu? harus perempuan yang subur. Ya. Gimana cara ngetesnya? Gini, gampang. Mau tahu apakah dia subur atau tidak? Mau. Apakah dia bisa punya anak atau tidak? Mau. Gampang. Lihat ibunya, lihat keluarganya. Banyak anak atau tidak? Oh. Ya, genetiknya Saya kira kan, suruh pegang seperti pot aja ya kan. Kalau numbuh buah berarti subur dia. Kelamaan Lihat juga. aja keluarganya. Ini satu hal yang penting sekali, tadi saya lupakan satu hal yang penting untuk memilih para perempuan, untuk memilih laki-laki itu kelak menjadi calon suami kita baik atau tidak. Kita lihat kalau misalnya dia udah mulai ngajak-ngajak kita begini, berarti dia bukan laki-laki baik karena engkau bukan perempuan satu-satunya yang diajak dia untuk melakukan seperti itu. Kelak engkau nanti si laki-laki ini akan bercerita pada teman-temannya, ini nih perempuan ini udah dapat sama aku tuh, hati-hati ya. Sebentar. Ini saya mau ngobrol-ngobrol dulu nih sama Sonya, Nyonya Hengki. Maaf. Iya Nyonya sekarang. Hengki. Nyonya Hengki, saya mau bertanya sebentar Nyonya Hengki. Gimana rasanya jadi pengantin baru? Enak? Biasanya kan sendirian, sekarang kan jadi istri. Agak ribet nggak harus ngurus bapaknya? Istri dan ibu. Harus ngurus anaknya. Yang Gimana? pasti rasanya luar biasa banget gitu. Maksudnya alhamdulillah ternyata nikah itu indah gitu dan nggak seribet yang dibayangin. Alhamdulillah Hengki orangnya simpel, anakku juga simpel gitu. Jadi nggak ada keribetan. Paling ribetnya sekarang ditinggal-tinggal ke Kediri, ke Blitar gitu aja. Jadi makanya pengantin baru tapi udah ditinggal-tinggal. Tapi nih Mas Fadli ini Sebentar, saya baca di Twitter, Kenapa? di medsos Apa gitu. tuh? Lagi ramai banget katanya Hengki. Ore, istriku lagi positif. Iya serius Positif apa sih? Emang benar? Positif Iya, apa Sonya? sih? Alhamdulillah kemarin Rezeki anak soleh, Fadli. Rezeki anak soleh. Jadi udah langsung isi. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah, Udah tepuk berapa tangan minggu? dong Bu. Alhamdulillah. Rezeki. Mohon doanya Ibu ya. Itu Mudah-mudahan diberi langsung lancar. dikasih amanah. Nah. Makanya kalau mau punya anak, pancing dulu pakai anak. Sebentar. Ada kan orang Tokcer tidak punya banget anak. Ada orang tidak punya Rezeki anak soleh, Fadli. dipancing. Rezeki anak soleh. Ini kan Artinya- kepercayaan yang luar biasa. Jadi Amin, Betul, amin. betul, Artinya betul. Allah melihat Sonya sudah sangat matang untuk bisa mengemban amanah sebagai seorang ibu. Nah, benar. Gitu. Karena memang Allah juga nggak sembarangan nitipin sembarangan Iya ini dong. impiannya ya. Iya. Titipannya itu ya. Jadi kalau anak itu harus bangga ibu ya kalau punya anak karena berarti Allah percaya sama kita bahwa kita bisa ngurus anak itu ya. Sonya minta doa Alhamdulillah. dong sama jemaah di Minta doa sama jamaah seluruh Indonesia nih yang nonton di Islam Indonesia. Seluruh jamaah Indonesia minta doanya semoga semuanya lancar. Amin Belum ya Allah, dicek amin, sih, amin. gitu. Belum dicek ke dokter tapi mudah-mudahan semuanya lancar, semuanya sehat. Pokoknya sampai- testeknya ada 2 garis aja. Baru tahu telat aja. Bukan kan udah ada tes. Kan tesnya kan udah plus Pak dicek. positif. Begitu ya? 2 Tapi garis itu belum positif tahu. artinya. Anak saya 4 Pak saya jadi tahu. Bapak juga anaknya 4 masa Bapak nggak tahu. Bisa aja Mohon Bapak. maaf, saya nggak pernah tes kok. Oh langsung ke dokter. Enggak langsung abis dari dokter baru istriku lapor. Aku udah hamil. Oh. Alhamdulillah. Waktu ke dokter nemenin nggak? Enggak. Ya Allah kasihan istrinya ya. Kalau Tapi saya selalu Ustaznya sibuk nemenin. tausiah Kalau saya sih. selalu nemenin lu Ustaz Zoki. Saya tuh paling kasihan kalau lihat istri saya ke dokter sendiri saya nggak mau. Iya, suami saya juga nemenin Kalau saya kalau ke dokter. istri saya minta supaya saya tidak temenin. Oh, masa sih? Karena repot. Oh bisa aja Pak Ustadz. Dikerumuni Kemarin orang. Bu Aji bilang, Pak Ustadz pulang kapan ya? Aku minta anterin ke dokter. Maaf Pak Ustadz bercanda. Bohong Pak Ustadz bercanda. Maaf Pak Ustadz. Nih jamaah yang di rumah. Setelah ini kita akan kembali mendengarkan tausiah dari Ustadz Maulana tentang bagaimana cara mempertahankan keharmonisan walaupun sering terjadi kecekcokan. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kembali lagi di Islam itu Indah, masih di tema kita hari ini adalah gonjang ganjing rumah tangga. Jamaah yang di rumah nanti kita kasih kesempatan juga untuk bertanya langsung kepada Pak Ustadz dan juga Ustazah. Langsung aja telepon ke 791877700 untuk di Jabodetabek.
Untuk di luar Jabodetabek di 0217918771. Di sebelum kita lanjutkan mendengarkan tausiah dari Pak Ustadz Maulana, saya mau ngobrol-ngobrol sedikit aja sama Hengki sebentar. Ah, nggak mau. Gak Kigo nanyanya baik loh. Kenapa Fadli? Nggak, ini kan namanya juga pengantin baru kan, buat jadi pembelajaran juga buat yang di rumah nih. Nggak usah jauh-jauh deh, pembelajaran yang sebelah nih. Buat aku mas. Buat aku. Siap. Buat aku Ustadz Sam bilang gitu. Ya. Jadi gini, kalau misalnya ini kan nikah udah berarti udah berapa sebulan? 1 bulan lebih. 1 bulan lebih Ya. lah ya. Selama 1 bulan lebih atau kalau kita bicara hari 30 hari lebih. Ini pasti ada dong namanya suami istri 1-2 hal-hal yang nggak cocok jadi bikin berantem kecil atau gimana gitu. Ada nggak cerita? Kalau berantem ada Fadli. Sama siapa? Biasanya nanti malam. Kan ini hari Kamis. Ya Allah. Kamis malam biasanya. Bukan itu maksudnya. Enggak, alhamdulillah. Karena memang nggak tahu, karena Sonya itu orangnya pengertian ya, sabarnya dapat. Amin. Mudah-mudahan Bunda sabarnya terus ya Bun. Amin. Sabarnya dapat berarti suaminya Suaminya selalu bikin masalah jadi istrinya yang sabar. berarti yang bikin masalah dia. Kadang-kadang namanya faktor usia ya. Oh gitu ya. Karena saya lebih tua dari Sonya kan Oh kadang gitu. suka manja, tapi dia ngertiin sebagai seorang istri ngertiin. Pernah nggak Alhamdulillah kesel? benar, ini bukannya karena pencitraan di Islam itu indah, Nggak ya? enggak, tapi sejauh ini pernikahan alhamdulillah belum ada Baik-baik cekcok. aja. Baik, Coba baik. kalau kita tanya sekarang curahan hatinya dia. Apa sih yang bikin kesel dari Hengki? Alhamdulillah ya, kita mah nggak pernah, alhamdulillah belum pernah dan jangan sampai ada konflik yang gimana-gimana. Tapi kan ada dong maksudnya kelakuannya Hengki ada aku Lu kok nggak suka jadi deh. maksa banget kayak mau berantem sih? Enggak. Gua Emang tuh ada. ada biasanya Begini setiap Fadli, orang enggak, ada. karena kita menjalani pernikahan itu konsepnya Islami. Iya, benar, Jadi benar. memahami arti pernikahan itu Iya, apa, terus memahami kelebihan dan kekurangan, dan yang penting kita memahami tanggung jawab masing-masing hak dan kewajiban seorang suami dan seorang istri. Berarti Gitu. Hengki semakin dewasa luar biasa. Hengki ya. Ini dulu beda loh. Bukan Hengki nggak makin begini dewasa, dulu. bukan makin dewasa, makin tua sebenarnya. Ada telepon masuk dulu, kita angkat telepon kali ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, ini dengan di Bandung, Pak. Dengan ibu siapa di mana? Ibu siapa ini? Ibu Dian di Bandung. Ibu Dian di Bandung. Silakan pertanyaannya. Ya, saya mau tanya sama Ustazah Roki atau sama Kak Ustadz. Iya. Gini, saya tuh kan punya pacar, terus tiga tuh. Apa tuh? Sukabumi, Lahat sama sama Balikpapan. Astagfirullah. Gak gitu-gitu juga Pak Ustadz. kita akan ke sana semua. Iya, insya Allah nanti Pak Ustadz duluan baru itu saya. Oh, tapi sebelumnya Fadil duluan. Enak aja, Ustadz Zokin dulu deh kalau gitu deh. Nih, buat jamaah, pada bawa mochi nggak? Bawa, masalah sih. Nggak Saya cuma boleh nanya gitu begitu. doang. Saya cuma nanya pada bawa Nggak boleh, mochi. jangan nggak? merepotkan. Dengan datangnya mereka kita sudah syukur. Alhamdulillah Apalagi banget. kalau juga bawa. Pak Ustadz bisa aja. Nih, ibu-ibu
ibu-ibu paling sering nggak kalau diomongin sama teman-temannya denger si ini ngomongin, si itu ngomongin gitu. Apa yang ibu lakuin salah, apa yang ibu kerjain salah. Pernah nggak bu kejadian kayak gitu? Sering kata bapak, kayaknya bapak-bapak yang lebih sering. Yang ngomongin ibu-ibu tetangga tapi bapak, ya bu ya, atau ibu-ibu yang ngomongin. Jadinya serba salah. Serba salah bu, nggak boleh ngomong-ngomongin kayak gitu. Nih, kita punya tayangan waktu kita jalan-jalan di Banten. Ustaz Oki nggak ikut waktu itu. Iya, terus aja gitu. Iya. Terus aja nggak ikut. Suatu saat nanti ikut. Suatu saat nanti ikut. Nanti kalau baby Maryam udah gede. Udah agak besar. Kan nanti kita mau liburan sekeluarga sama anak-anak semuanya. Insya Allah, udah waktu di Makassar. Oh, saya kan nggak ikut. Insya Allah besok saya ke Malaysia. Oh, saya nggak ikut. Saya nggak ikut. Saya juga nggak ikut gitu. Nih, nanti sekarang kita mau ngajak ibu-ibu jamain di rumah juga untuk melihat tayangan kita waktu kita jalan di Banten dan Ustadz tausiah tentang jangan dengar kata orang. Mau lihat seperti apa? Ini dia liputannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, kali ini Ustadz Maulana, Fadli dan adik Gingsul berkesempatan untuk bersilaturahim ke Polda Banten. Para polisi sudah duduk rapi dan siap mendengarkan tausiah Ustadz Maulana yang mengangkat tema tentang jangan dengar apa kata orang. Nah jamaah, benar gak sih kalau sering mendengarkan apa kata orang, kita disebut orang yang tidak punya pendirian? Yuk, langsung saja kita dengarkan tausiah Ustadz Maulana. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Membicarakan mendengar kata orang. Kalimat ini mungkin selalu kita dengar. Ah, jangan dengar kata orang deh. Kalau orang mau bilang ini, ikutin, bilang itu ikutin. Tidak ada habis-habisnya. Karena ingat, mereka tidak tahu siapa kita. Dan kita juga tidak tahu apa maksud dia. Kita jangan, mohon maaf, kita jangan mau didikte. Apalagi dia bukan siapa-siapa kita. Emang dia bapak kita? Emang dia atasan kita? Iya, karena kadang-kala bisa jadi niatnya beda. Mungkin provokator, mungkin tukang ngasut, mungkin tukang gibah. Terus nanti aibnya, kotorannya dialihkan kepada kita. Maka orang yang selalu mendengar kata orang tidak punya pendirian. LP Sukaisi. Bukan, Ustadz Maulana. Istiqomah itu teguh pada pendirian. Ketika manusia tidak mau, dalam artian tidak mau mendengarkan kata hatinya, kita ini punya. Karena manusia dibekali dengan iman dan takwa. Kenapa? Manusia itu makhluk yang ibaratnya, mohon maaf, punya kekurangan, punya keikhlapan. Karena bisa jadi pandangan dia beda dengan pandangan yang kita pandang. Astagfirullahaladzim. Makanya jangan pernah mau ikuti apa kata orang. Ikuti dirimu. Orang yang hanya sekedar mendengar lantas tidak mengikuti kata hatinya termasuk munafik. Dan ingat, orang munafik itu disimpannya paling bawah. Kalau ibaratnya orang kafir, orang perdurhaka itu dimasaknya di atas. Tapi kalau orang munafik di bawahnya. Lebih cepat gosong. Kan tidak punya pendirian. Kita tidak tahu warnanya apa. Kalau hitam sudah jelas hitam. Kalau putih sudah jelas putih. Kalau tidak tahu hitam bukan putih, abu-abu. Betul tidak? Kalau Abu Bakar sahabatnya Nabi, Abu Jahal musuhnya Nabi. Yang kita tidak tahu apakah dia musuh atau lawan atau kawan. Abu-abu. Semua anak bayi keluar dalam keadaan menangis karena belum tahu arah, sehingga dia menangis. Lalu ketika dia keluar dari perut ibu, menggenggam tangannya.
Tidak ada anak baik keluar dalam keadaan ketawa. Tidak ada. Semua nangis. Karena mengira di perut ibu itu lebih aman. Kenapa saya harus keluar? Makanya harus dibina, harus dibentuk. Kata yuladu alal fitrah itu lahir dalam keadaan fitrah itu jelas. Makanya janji setia, janji kerja, janji komitmen. Ingat, kalau binatang talinya yang dipegang, tapi kalau manusia kata-katanya yang dipegang. Makanya komitmen itu penting. Siapa yang mendengar kata orang sehingga dia tidak punya pendirian, maka pantas dia menjadi bahan bakarnya apinya neraka. Nauzubillah. Jangan pernah mau dengar komentar orang. Mulut-mulut mereka, mereka bebas berkata apa saja, mengomentari. Itu susahnya. Coba saya sendiri, jangankan polisi, ustaz juga begitu. Saya banyak goyang, ustaz kok lebay. Giliran kita serius nggak dipanggil-panggil. Ceramahnya terlalu panjang, kelamaan. Ceramahnya singkat, tidak punya bahan. Apa maunya? Apapun kata orang, mohon maaf, kita tidak ada hak untuk menilai seseorang. Karena orang itu akan mempertanggungjawabkan atas apa yang dilakukannya. Tidak bisa kita pintar ngomongin itu. Tahu nggak? Yang paling pintar ngomongin tentang bola itu adalah penonton bola. Kenapa sih dia bawa ke sana bolanya? Coba dia kasih bola. Sampai selesai pertandingan tidak pernah dapat bola. Iya benar. Suruh main gitu pasti ya. Karena dia cuma penonton. Cuma nonton. Pinter ngomongnya. Jadi tolong jangan pernah dengar kata Luqmanul Hakim, wahai anakku, janganlah engkau dengarkan kata orang. Kalau engkau mendengarkan kata orang, kamu tidak bisa maju-maju. Tidak bisa maju itu. Tidak bisa maju kalau kita tidak punya pendirian. Jadi kalau menurut kita, pendapat kita itu benar, udah. Nggak usah dengerin kata orang, jalanin aja. Komentar orang kalau kita ini nyonggok dan sebagainya, itu urusan dia. Karena setiap ucapan itu akan diminta pertanggungjawabannya di hari kemudian. Dan setiap tindakan akan diminta pertanggungjawaban juga di hari kemudian. Masya Allah. Buat lagi nonton, belajarlah dari berpasang. Waduh, rambutnya begini. Memang begitu. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan di awal pernikahan itu? Apakah membahayakan? Tidak. Justru disitulah nikmatnya. Di mana nikmatnya? Untuk mengetahui bagaimana cara aku bereksperimen, mengadakan berbagai macam cara untuk memperbaiki. Aduh, gimana ya kaku? Iya, sampai kakunya, mohon maaf istriku nonton ini. Sampai kakunya istri saya di awal pernikahan saya itu luar biasa. Minyak panas dimasukkan di toples plastik. Ketawa saya saking kakunya. Ketawa istri saya tidak bisa lupa ini. Nonton. Bocorin lagi rahasianya. Bukan. Oh, jadi uminya Naura grogi ya Pak Ustadz? Grogi waktu itu. Masak. Ya kan baru-baru masak dan sebagainya. Itu luar biasa. Nikmat. Banyak sekali buku resepnya. Luar biasa, resepnya banyak bukunya. Ujung-ujungnya mie instan. Bawa. Sekarang pertanyaannya, bagaimana? Apakah membahayakan? Tidak. Justru situlah nikmatnya. Kaku-kaku, geli, baru di awal, tidak cocok. Yang geli bagian mana Ustadz tadi? Geli itu bagian mana? Gelinya maksudnya? itu bukan geli yang itu. Gelinya itu karena tidur berdua baru kan pasti gitu kan. Di awal kita salat sudah ada yang di belakang nungguin. Salat berjamaah biasa kan salat sendiri, enggak ada temenin. Ini kita salat ada yang di belakang samping kita. Di situ nikmatnya. Jalan ada yang tanyain. Kita bangun sudah ada makanan siap. Wah, nikmatnya. Makanya cepat nikah, Sam. Itu nikmatnya. Dia belum bisa tahu Pak Ustadz. Iya, dari sisi laki-laki nikmatnya di situ, geliknya di situ. Dari sisi wanita ada tanggung jawab kan? Ada tanggung jawab kan?
tanggung jawabnya soalnya double lagi. Mas Hengki sama si anaknya. Ikut. Ya, iya. ikut saya. Subhanallah. Jadi kemarin Buy one, soalnya- Tepuk tangan one. dulu. Tepuk Ah, tangan dulu. Masya Tepuk tangan dulu. Allah. Berarti permasalahannya kompleks. Kenapa? Harus memperbaiki kepada hubungannya kepada suaminya dengan anaknya. Karena kan banyak. Maaf ya, paradigma begini. Ibu tiri hanya cinta kepada. Padahal tidak seperti itu. Ketahuan umurnya yang tahu lagu itu. Tapi tadi menarik ketika Ustadz bilang, oh kalau udah nikah ada sesuatu, ada seseorang di samping, kemudian ada seseorang di belakang. Nanti Ustadznya merasakan, nanti setelah akad nikah, udah ijab kabul selesai, pegangan tangan pertama kali, dicium keningnya, aduh tuh indah sekali. Ustadz Oki, Itu indah baru sekali, diceritain ya aja Ustadz Allah. sama udah ngiler. Tolong dong tisu. Iya Ustadz, Masya Allah. Ada gini. Ngap-ngapan dari tadi nih. Iya ya. Cuma banyak orang yang salah paham. Oh, ternyata tidak sesuai harapan saya. Jadi aku ingat gini, pas aku nikah kan nggak waktu sebelum ijab kabul nggak pernah pegangan apa segala macam. Jadi ketika nikah, abis itu sepanjang hari dari pagi sampai malam itu pegangan tangan terus, tapi malu-malu gitu, malu gitu. Tapi itu rasanya indah Ustadz. Ya, jadi kapan? Sudah, kamu tenang dulu. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Buat sama yang di rumah, ini kita akan lanjutin lagi dengan tausiah Ustazah Oki tentang apa bahayanya jika di awal pernikahan sudah terjadi ketidakcocokan. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. Dan apa saja kebaikan yang menimpamu adalah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Sedangkan keburukan yang menimpamu itu adalah hasil ulahmu sendiri. Wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi syahida. Dan Muhammad telah diutus untuk manusia dan cukuplah Allah sebagai saksinya. Ayat ini menjelaskan bahwa seluruh kebaikan mutlak datangnya dari Allah. Sedangkan seluruh keburukan yang menimpa manusia adalah hasil ulahnya sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu sendiri merubah nasibnya. Shadaqallahul azim. Apa bahayanya ketika kita menjalankan bahtera rumah tangga namun sejak awal sudah tidak ada kecocokan? Mari kita lihat bahwa Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk memilih pasangan itu yang sekufu. Apa itu sekufu? Tidak boleh terlalu jauh atau jomplang. Ininya apa? Dalam segala bidang. Contoh, aku mau nikah dengan dia yang kaya raya banget. Si yang ini cowoknya atau ceweknya secara ekonomi terlalu rendah sekali. Khawatir. Kalau bisa menerimanya dua-duanya taat pada Allah, baik alhamdulillah. Tapi khawatir nanti ke depannya ada permasalahan rumah tangga dari bidang ekonomi. Atau kesenjangan kematangan. Saya nggak bilang umur ya. Karena umurnya yang muda bisa jadi jauh lebih dewasa.
daripada umurnya tua tapi masih kekanak-kanakan. Perbedaan misalnya, perbedaan kematangan. Yang satunya kekanak-kanakan banget, yang satunya dewasa banget, susah, nanti pasti bertengkar. Jadi dikatakan apa? Sekufu, jangan terlalu jomplang dalam segala sesuatu. Kita lihat, kenapa sih ada ketidakcocokan? Kenapa ada orang-orang yang menikah kemudian merasa tidak cocok? Karena dia ada 3 hal yang ia lakukan, kesalahan-kesalahan yang ia lakukan sebelum menikah. Apa itu? Pertama, motivasi menikahnya salah. Contoh, aku ini udah pacaran lama banget sama dia dan sudah melakukan hubungan yang sangat jauh sehingga dia harus bertanggung jawab. Padahal cowoknya nggak mau. Si laki-lakinya ini nggak mau bertanggung jawab, tapi perempuannya mengatakan enggak, dia harus bertanggung jawab. Motivasinya salah. Kenapa? Karena bertanggung jawab, malu sama orang-orang kalau nggak nikahin. Sehingga jangan heran, orang-orang yang menikah seperti ini ada beberapa, tidak semua. Ada beberapa yang ketika menikah seumur jagung saja kemudian bercerai. Motivasinya salah. Motivasinya bukan untuk ibadah, motivasinya karena malu dengan orang-orang. Ada Bu yang kayak gitu? Ada. Jadi untuk para perempuan-perempuan kalau merasa sudah ternodai kemudian diminta laki-laki itu nggak mau, cari laki-laki yang baik. Dirimu harus bertaubat terlebih dahulu, kelak kau akan mendapatkan laki-laki baik. Jangan berpaku pada dia saja, nanti pernikahanmu akan sumur jagung. Kemudian apalagi motivasi menikah, aduh mohon maaf, yang berstatus duda atau janda, malu di Indonesia ini status duda atau janda malu, pengen banget cepat-cepat untuk menikah. Ustadz kenapa balik ke Mas Hengki? Mas Hengki mah udah nikah. Saya udah gak duda Ustadz. Malu udah. Oh, Fadli. Gue juga ngeliatin lu. Jadi ada sebagian orang-orang yang mengatakan malu sehingga siapapun yang melamar dengan cepat ia terima tanpa memperlihatkan bibit bebet bobotnya, tanpa memperhatikan keturunannya. Hati-hati, motivasinya nikahnya kenapa? Karena malu dengan statusnya. Jangan kita mau mikirkan seperti itu, karena kalau begitu jangan heran kalau pernikahannya seumur jagung, ketidakcocokan. Kenapa? Karena motivasinya salah. Motivasi menikah lagi apa? Ya Allah aku jomblo, nanti dikatain aku perawan tua, udah 40 tahun, 45 tahun, 50 tahun gak nikah-nikah, siapa aja deh yang mau sama aku, gak apa-apa boleh. Motivasinya salah lagi, karena pengen cepet-cepet, salah itu, bahaya. Nanti ketika mengarungi bahtera rumah tangga, jangan heran lagi kalau pernikahannya seumur jagung lagi. Motivasi menikah yang salah. Kemudian yang kedua apa? Proses, cara mendapatkan untuk menuju ke pernikahannya salah. Contoh, baru kemarin-kemarin ini kita ngelakuin hubungan badan di luar nikah. Itu karena nggak disengaja. Apa disengaja? Terus Disengaja tuh. saya tuh kayak ngerasa gitu, sholat, puasa yang saya lakukan itu kayak nggak diterima aja gitu. Kayak seolah-olah Allah sama saya tuh jauh gitu. Minta solusinya Pak Ustadz sama Bu Ustazah, ya. Gimana caranya saya supaya apa? Bisa beribadah, merasa diterima sama Allah gitu ya? Lebih kayak sebelumnya gitu. Iya, Saya kayak juga sebelum-sebelumnya. ngelakuinnya. Tapi sekarang belum nikah kan? Kenapa? Udah nikah belum? Belum. Belum. Lulus Tapi SMA hubungan badannya nggak kemarin. sengaja, mungkin kesenggol Iya, kali ya. nggak sengaja. Terus? Nggak sengaja karena apa? Iya, karena hilaf aja. Iya. Ya oke, kalau gitu dijawab dulu Mbak Dian ya, biar Ustazah oke dulu. Ayo jawab silakan Ustazah. Mbak Dian yang solihah, ini kalau saya boleh jujur dari hati saya, sebagian anak-anak muda sekarang sudah menganggap hal tersebut adalah hal yang biasa, na'udzubillah min zalik, sehingga itu membuat sedih hati kita. Dan untuk para ibu untuk menjaga anak-anak perempuan dengan baik. Untuk Mbak Dian, Allah bilang apa? Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Kalau engkau melakukan perbuatan yang telah melampaui batas, jangan berputus asa. Terkadang ketika kita sudah melakukan dosa besar, kita mengangkat tangan untuk berdoa saja malu pada Allah, merasa tidak pantas untuk berdoa pada Allah. Tapi Allah bilang apa? Jangan berputus asa. Jadi setiap kali kita datang pada Allah, Allahumma firli dzambi, Allahumma firli dzambi, Allah. Ketika kita mengatakan bahwa ya Allah ampuni aku, Allah ampuni. Kita buat dosa, datang lagi pada Allah, Allah ampuni. 1000 kali kita buat dosa, kita datang pada Allah, Allah ampuni. Tapi ingat, zina adalah perbuatan dosa besar. La taqrabu zina, jangan sekali-kali mendekati zina karena engkau terlalu berharga untuk diperlakukan seperti itu. Jadi untuk Mbak Dian, yang Mbak Dian harus lakukan sekarang adalah seringkali orang sudah berbuat sekali ketagihan.
buat lagi besok. Sekarang yang harus dilakukan bertaubatan nasuha. Taubat nasuha itu apa? Berhenti, menyesal. Berhenti dan tidak melakukan perbuatan itu lagi. Melakukan kebaikan-kebaikan untuk menutupi hal yang kemarin-kemarin. Sudah cukup, itu bukan Masya laki-laki Allah. baik, tinggalkan. Mbak Dian masih ada ya Mbak Dian ya? Ini Pak Ustadz silakan ditambahkan. Mbak Dian? Karena ini sudah terlanjur dilakukan dan ingin supaya tobat, gampang. Bagaimana supaya mengembalikan perasaannya bahwa saya ini dekat dengan Allah? Saya ambil satu kisah aja sedikit untuk membalas ini. Ada sosok wanita pelacur datang menghadap kepada Nabi Musa alaihissalam. Tapi Nabi Musa berkata jauh, tidak mau Nabi Musa. Nabi Musa mengusir wanita itu. Padahal wanita itu mau dekat dengan Allah lewat Nabi Musa alaihissalam. Walhasil Nabi Musa ditegur oleh Allah, hai Musa, wanita itu mau bertobat. Dia itu jadi mulia karena dia mau tobat. Jadi Budian ini jadi mulia karena mau tobat. Itu yang pertama. Kemudian Nabi Musa dikatakan, ada yang lebih parah dari itu Musa dosanya. Siapa itu? Orang yang sengaja meninggalkan sholat. Jadi masih banyak orang lebih parah, lebih jahat. Berapapun dosanya Mbak Dian ini, Allah akan ampuni, apalagi sudah mau tobat insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi untuk Ya, Mbak Dian yakinkan. banyak menangis di hadapan Jadinya Allah intinya Subhanahu wa taubatan Ta'ala. nasuha, tidak Iya. melakukan lagi perbuatan seperti itu dan berminta kepada Allah untuk dimaafkan semua dosa-dosanya Dan ada ya. niat untuk Mbak Dian ya. mendekatkan diri kepada Allah sudah jauh bagus itu. Masya Allah. Makasih banyak Mbak Dian, pertanyaannya luar biasa, bagus banget. Nah sekarang waktunya kita mendengarkan tausiah dari Pak Ustadz Maulana nih. Bagaimana caranya mempertahankan keharmonisan walaupun sering terjadi kecekcokan Ustadz. Silakan, mohon izin waktunya. Satu yang paling harus diingat oleh semua orang yang sudah menjalani pernikahan. Apa hakikat pernikahannya dia? Kembali kepada hakikatnya. Ini hakikat ini adalah bagaimana cara mempertahankan walaupun sudah terjadi ketidakcocokan atau cekcok-cekcokan. Kembali lagi ke hakikatnya, tujuan pernikahannya apa sebenarnya? Kalau memang mau mendapatkan kenikmatan sesaat itu yang namanya hubungan badan itu hanya untuk itu, mohon maaf, maka akan pusing setiap saat karena harus mencari gaya. Iya. Model apa lagi? Kenapa? Karena dia tujuannya hakikatnya cuma hubungan badan itu. Nauzubillah. Kalau ayat yang inginnya hakikatnya pernikahan supaya dia bisa jadi kaya, naik statusnya, banyak harta, ketika bangkrut putus itu pernikahan. Apalagi kalau dia hakikatnya pernikahan supaya apa? Karena ganteng, karena cantik, tunggu di masa tua pasti putus hubungannya. Apalagi kena petir, langsung putus itu. Tiba-tiba langsung gosong. Jangan karena melihat itu semua. Hakikatkan pernikahannya adalah tujuannya untuk ibadah kepada Allah. Nah itu. Aku mau menikah supaya punya anak. Gimana kalau tidak punya anak? Mau putus? Nah boleh begitu. Tujuan pernikahan kita adalah mengarahkan kepada ibadah kepada Allah. Sehingga semua bisa diterima. Alhamdulillah. Terima mudanya, terima tuanya. Terima senangnya, terima susahnya. Terima tanggal barunya, terima tanggal tuanya. Semua diterima karena hakikatnya adalah ibadah. Bukankah ibadah itu bukan hanya dalam kesenangan, tapi dalam kesulitan. Justru ketika dalam kesulitan, disitulah nikmatnya. Kita bisa berdua-duaan dengan istri, sepiring berdua. Ketika sudah tidak punya piring lagi, tinggal satu piring. Seandainya kan, susah banget ya. Berdua-duaan, curhatan kepada suami, kepada pasangan. Disitulah nikmatnya hakikat pernikahan itu. Jadi kalau mau supaya tidak cekcok, supaya langgeng pernikahannya, arahkan kembali kepada tujuan awal pernikahan. Betul. Yakni hanya untuk ibadah kepada Masya Allah. Allah. Jadi kalau semuanya niatnya ibadah sama Allah, insya Allah Akan kalau ada nikmat. permasalahan apapun juga akan dikembalikan nikmat. kepada Allah. Makanya kalau dijalanin suami aja. saleh, istri soleha adalah akan bersyukur jika kamu punya, Betul. akan bersabar ketika kau tidak punya. Subhanallah. Itulah nikmatnya kalau ibadah. Ya Allah, iya benar. Itulah Mungkin. nikmatnya kalau punya suami solih dan istri yang solihah. Kita nggak Masya pusing-pusing Allah. lagi. Tidak usah pusing. Nggak perlu Ada capek-capek ya. uang, alhamdulillah. Tidak ada uang, Alhamdulillah. Semua alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah nih, mungkin buat jamaah yang ada di studio dan di rumah juga sebagian masih ada yang kurang jelas mengenai tema kita hari ini. Kita akan minta setelah ini Pak Ustadz Maulana untuk mengkaji lagi lebih dalam
tentang rumah tangga yang harmonis itu seperti apa sih? Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah